Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 27 September 2025. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Marilah sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita memohon pertolongan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kami mohon Tuhan, jagailah kami supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 yang berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Renungan hari ini diberi judul, merasa cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat singkat ini adalah salah satu kunci untuk menemukan damai sejahtera di tengah dunia yang penuh dengan ambisi dan juga keinginan yang tidak pernah berujung. Rasul Paulus menuliskannya bukan dari ruang yang nyaman, bukan juga dari rumah yang penuh dengan kekayaan, tapi justru dari kehidupan yang penuh dengan perjuangan, bahkan penderitaan. Tapi dalam setiap keadaan, Rasul Paulus belajar bahwa sumber kebahagiaannya bukanlah berdasarkan banyaknya harta yang ia miliki, tapi melainkan berdasarkan hati yang tahu bersyukur atas apa yang sudah ada. Dunia yang kita hidupi hari ini terus membisikkan bahwa kita akan lebih bahagia ketika kita punya banyak lebih dari yang kita miliki saat ini. Rumah yang lebih besar, pakaian yang lebih mewah, gadget yang lebih canggih, kendaraan yang lebih bagus, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, semakin kita mengejar semua itu, semakin besar rasa tidak puas yang kita rasakan. Seperti air laut yang tidak pernah bisa menghilangkan rasa haus, demikian pula harta dan kenikmatan duniawi tidak akan pernah bisa membuat kita benar-benar puas. Tapi sebaliknya, Alkitab mengingatkan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dasar kita, makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sebenarnya kita sudah diberkati lebih dari cukup. Rasa cukup adalah sikap hati yang lahir dari sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan Tuhanlah yang akan terus memelihara hidup kita. Orang yang merasa cukup tidak hidup dalam keluhan, melainkan dalam rasa syukur. Ia tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi melihat kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya setiap hari. Merasa cukup bukan berarti kemudian membuat kita menjadi pasif atau tidak perlu berusaha, tapi justru kita belajar untuk menata hati kita supaya tidak dikuasai oleh keinginan yang berlebihan. Orang yang merasa cukup justru akan bekerja dengan rajin, tetapi ia tidak menjadikan harta sebagai tuan dalam hidupnya. Ia tahu bahwa tujuan hidup bukan hanya mengumpulkan, melainkan juga memberi dan berbagi. Karena itu, marilah kita belajar untuk melihat hidup dengan mata iman. Makanan yang ada di meja kita, pakaian yang ada di lemari kita, tempat berteduh yang kita miliki, semuanya adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Kita mungkin tidak memiliki semua yang kita inginkan, tapi Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Bukan pada berapa banyak yang kita genggam, tetapi pada hati yang bersyukur dan bisa merasa cukup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kepada kami tentang betapa pentingnya untuk mengingat berkat Tuhan sudah begitu banyak dalam hidup kami, dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kami miliki sebagai bekal dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus memiliki rasa syukur di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak iri melihat apa yang dimiliki oleh sesama kami. Di dalam Kristus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.